Ini kita juga memantau ternyata Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah tiba di gedung Mahkamah Konstitusi untuk bersiap. Persiapannya sudah berjalan kan, sidangnya sudah berjalan. Hari ini saya dan Pak Mahfud beserta seluruh tim hukum datang untuk mendengarkan putusan, itu saja. Selebihnya kita harus berikan kepercayaan pada majelis hakim, karena majelis hakim itu punya kemerdekaan untuk memutus, dan saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan keputusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara ini. Kenapa? Kita harus percayakan pada mereka. Saya dan Pak Mahfud pasti tidak akan bicara soal materi, karena kewenangan itu ada di sana. Ya, oke, kita tunggu. Sama aja, sama. Yuk. Sukses, Pak. Semangat, Pak. Oh, nggak boleh berdiri tuh. Acara ini dipersembahkan oleh Myra. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan jelang putusan MK hari ini. Bang Margarito, kalau melihat kan tadi kuasa hukum dari 02 mengatakan 8-0 gini ya. Dalam arti 88-nya mungkin akan menolak. Tapi kalau ada dissenting opinion nanti akan seperti apa? Kalau dissenting kan tidak mengubah apa-apa juga, begitu ya. Kalau dissentingnya 1 atau 2 kan tetap aja itu, gitu ya. Tidak mengubah apa-apa, tetap saja permohonan itu ditolak. Nah, itu tidak mengubah apa-apa. Cuman masalahnya adalah apa dasarnya dia dissenting? Andai kita ini andai-andai ya. Tapi dasarnya atau alasannya juga akan dijabarkan nantinya ya. Kalau memang ada dissenting opinion. Mesti gitu. Apa yang dia pakai sebagai dasar untuk dia dissenting? Oh, oke. Fakta. Fakta macam apa dalam persidangan itu yang bisa dia pakai sebagai dasar yang memberikan dia keyakinan untuk dissenting? Apa? Nggak ada. Nggak ada, jujur nggak ada. Saya bisa mengerti kalau orang mau melompat progresif, aktivis, macam-macam itu terserah lah. Ya. Tetapi harus didukung dengan fakta. Didukung dengan kenyataan hukum bahwa ada hukum itu tidak terlalu jelas teksnya misalnya, sehingga dengan itu dia melakukan lompatan, dia keluar dari teks. Oke. Atau dia apa yang dibilang oleh Profesor Jenny dengan progresif, oke. Tapi dia mesti didukung dengan fakta yang membentuk argumentasi yang kuat. Kalau tidak, bikin kacau. Nah, itu bikin kacau. Nah, begitu itu ya. Tapi walaupun ada dissenting opinion, tetap putusan dari ketua kalau nanti, 2 orang yang dissenting kan tidak menolak kan itu. Nah, gitu ya, tidak ada apa-apa begitu. Tapi kalau saya gitu sebenarnya gitu, baik yang dissenting maupun kalau Anda kata, tapi saya tidak melihat kemungkinan dissenting. Saya apapun itu gitu ya, saya pingin betul mahkamah ini membuat argumentasi yang betul-betul menggabungkan. Jangan asal ini begini, ini begitu, enggak lah. Yang selama ini seperti kita lihat selama ini gitu ya. Jujur ya, tidak ada yang hebat. Karena itu sementara menurut saya ada beberapa argumentasi atau ada beberapa hal hukum yang tersaji di dalam persidangan itu yang memerlukan inferensi yang begitu dalam gitu ya. Inferensi dari prinsip-prinsip ilmu hukum itu yang penting. Misalnya. Contohnya? Nah, misalnya begini. Kan 01 mengatakan atau 01 atau 03 mengatakan Gibran nggak sah bla 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 gitu kan, pendaftarannya bla 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 bla. Pihak terkait mengatakan tidak, dan saya berpendapat sama juga seperti mereka gitu ya. Tidak. Anda dalam ilmu hukum, Anda ini diberikan hak untuk mengoreksi. Anda tidak menggunakan hak itu. Dalam ilmu hukum, Anda harus dianggap melepaskan hak. Begitu ya. Nah, itu argumentasi pihak terkait juga. Bagaimana soal ini diinferensi, dijabarkan, dinalar, diberikan perspektif penguatan filsafat dan segala macam. Misalnya oleh hakim MK. Itu yang paling penting, misalnya begitu ya. Kemudian tadi kan misalnya, dan itu juga muncul gitu ya, bansos, katakanlah begitu. 03 dan pihak terkait itu mengatakan, loh bagaimana ceritanya Anda mengatakan ini sebagai politik atau ini memberikan politisasi bansos dan ini memberikan efek elektoral jadi insentif elektoral. Sementara pihak terkait mengatakan no, ini perintah undang-undang. Begitu ya. Bahkan juga MK sudah menghadirkan 4 menteri dan para menteri itu mengatakan clear gitu di dalam itu bahwa ini perintah undang-undang, rancangannya begini dan segala macam. Misalnya ini mesti diinferensi. Sebab kan saya bilang
pemerintah kan tidak bisa berhenti bekerja begitu ya, dan ini perintah undang-undang. Dan bagaimana? Tapi di 013 kan mengatakan sekali lagi seperti tadi gitu ya, ini memberikan insentif elektoral untuk pasangan Prabowo. Nah ini mesti dijabarkan sebaik-baiknya oleh menolak atau menerima. Ini mesti dijabarkan sekuat-kuatnya. Termasuk yang tadi Hotman Paris mengatakan bahwa kalau memang itu dia. harus menghadirkan juga. Nah itu dia. Nah itu kalau mereka hadirkan, oh itu enak sebenarnya gitu ya. Betapapun memang tidak bisa diperiksa begitu, tapi orang bikin afidavit, pernyataan-pernyataan lalu dikasih leges begitu, dibawa ke sana gitu ya. Wah itu hebat itu. Tapi sayangnya itu juga tidak dilakukan. Baik, gitu ya. baik. Saya mau ke Bang Denny terakhir. Bang Denny, mungkin dari Bang Denny, berarti ini sudah putusan MK ini sudah final ya Bang ya, dalam arti berbagai pihak harus menerima keputusan MK nantinya. Ya. Ya, semua putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu termasuk pemilihan presiden itu final and binding. Secara hukum tidak ada lagi upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk men-challenge putusan Mahkamah Konstitusi. Di Pilpres 2019 pernah ada upaya untuk mengajukan ke Mahkamah Agung, itu harusnya tidak dilakukan. Yang mungkin terjadi adalah putusan itu secara legal sah, mengikat, dan tidak bisa diupayakan upaya hukum apapun, tapi secara sosial kemudian punya derajat kepercayaan yang rendah, terutama di pihak-pihak yang merasa itu tidak ada unsur keadilan pemilunya. Soal dissenting opinion begini Mbak, dissenting opinion itu adalah pendapat hukum yang berbeda, beberapa hakim yang tidak setuju dengan putusan kemudian menuliskan pendapatnya dan menjadi bagian dari amar putusan. Tujuannya adalah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik bahwa memang putusan ini tidak diambil dengan cara-cara yang sembarangan. Pun kalau tidak ada musyawarah mufakat, siapa yang tidak setuju dituliskan. Kalau saya melihat, memang putusannya cenderung akan tidak terlalu progresif. Artinya lebih cenderung untuk permohonannya ditolak dengan memberi catatan. Kalaupun ada dissenting opinion, maka itu berangkat dari dua hal, internal dan eksternal tadi. Internal memang dia punya kecenderungan untuk progresif. Dan kalau kecenderungan untuk progresif itu di hakim yang 8 ini sejauh ini ada di Ketua Soehartoyo dan Wakil Ketua Saldi Isra. Kalau kecenderungan internalnya afiliasi dengan partai politik itu ada di Pak Arief Hidayat. Kalau kita menyebut nama-nama ya. Kalau melihat profil dari hakim MK-nya ya. Iya, karena beliau punya afiliasi politik tertentu yang bisa dibaca dari organisasi masanya, GMNI dan lain-lain. Jadi kalaupun ada kecenderungan yang dissenting ya tidak jauh dari itu. Dari 90 ada Prof. Eni Nurbaningsi atau Daniel Yusmik yang sempat memberikan diklasifikasikan sebagai concurring, tapi sebenarnya mereka mengatakan kepala daerah itu hanya provinsi atau gubernur, artinya bukan juga wali kota atau bukan juga Gibran. Jadi kalaupun dissenting ya orang-orang itu. Ada Saldi Isra, ada Soehartoyo, ada Arief, ada ini atau Daniel. Tapi saya tidak yakin akan ada dissenting opinion mengabulkan permohonan. Baik, terima kasih banyak Bang Denny atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali lagi dan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Windasari saat lagi.